Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadila Komatia. Saya di sini ingin mewawancarai tentang membuat kursi. Baik, di sini dengan Bapak siapa? Khairuddin. Apa? Khairuddin. Umur Bapak berapa? Umur 31. Berapa lama sudah bekerja di sini? Kerja di Maluku udah 6 tahun. 6 tahun. Apa jenis kayu atau bahan utama untuk digunakan kursi? Kayu gufasa. Berapa lama waktu untuk pembuatan kursi? Minimal 1 hari dapat satu Satu hari satu. kursi. Apakah produk dibuat sepenuh manual atau menggunakan mesin? Menggunakan mesin Mesin apa saja? kayak skap, gerinda, gergaji, dan lain-lain. Apakah ada tahap di sini seperti pengecekan, pelitur, atau lainnya? Ada spoil. Baik. Di sini lem apa yang Bapak gunakan untuk melem kursi? Lem foxy. Alat utama apa yang Bapak gunakan untuk membuat kursi? Gergaji. Gaji. Apakah apakah Bapak menggunakan alat pelindung atau alat pelindung diri saat bekerja? Masker. Ya. Karena dalam kacamata begitu. Apakah tempat kerja memiliki ventilasi atau pemecah cahaya? Ada. Bagaimana cara tukang memastikan produk kualitas dari produksi kursi Tergantung di kayu. dari kayu? Kayu apa yang Bapak gunakan untuk membuat kursi? Kayu gufasa. Bagaimana cara tukang memastikan produk berkualitas dan baik? Itu kan sudah tadi. Apakah produk dibuat sesuai dengan pesanan atau pesanan sendiri? Sesuai pesanan. Itu kayak cara melihat buat sendiri, desainnya sendiri. Tergantung kalau ada pesanan buat pesanan. Tergantung pembeli toh. Apakah ada pelatihan atau sertifikasi yang Bapak pernah lakukan? Memang dari darahnya toh. Dari sana saran untuk meningkatkan kualitas produk atau proses kerja harapan Bapak? Saran sih Saran dari Bapak saja. kalau saran sih kerja yang diutamakan kan hasil tuh. Hasil yang bagus. Terima kasih. Etnomatematika adalah studi tentang bagaimana konsep matematika digunakan dalam konteks budaya dan kehidupan sehari-hari. Dalam pembuatan kursi, etnomatematika muncul dari aktivitas masyarakat lokal dalam mengukur, menghitung, membanding, dan merancang secara tradisional, meskipun mereka tidak menggunakan istilah atau simbol matematika formal.
Kayu Gofasa atau Vitae Covasus adalah kayu keras tropis berkualitas tinggi yang multifungsi. Struktur kapal, pohon rumah sampai benda seni bernilai tinggi. Kombinasi kekuatan, ketahanan air, dan estetika, terutama pada bur, membuatnya bernilai tinggi, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap keberlanjutan penggunaan dan budidayanya. Produk seni berbahan kayu Gofasa atau Vitex Covasus dikenal karena tampilannya yang indah dan kualitasnya yang tinggi, terutama jika menggunakan bagian bur atau pola serat kayu yang tidak teratur dan membentuk motif unik. Gofasa sangat dicari untuk berbagai produk seni dan kerajinan kelas atas. Satu, bentuk geometris persegi panjang. Dudukan kursi berbentuk persegi panjang. Sandaran kursi juga terdiri dari dua panel persegi panjang. Lengan kursi di sisi kiri kanan juga berupa balok persegi panjang. Lingkaran atau elips. Pada sandaran kursi terdapat ukiran berbentuk lingkaran atau elips yang mengandung motif bunga. 2. Simetri kursi. Ini simetri terhadap sumbu vertikal yang membagi kursi menjadi dua bagian yang sama, kiri dan kanan. Artinya, jika dilipat dari tengah secara vertikal, kedua sisi akan hampir sama. 3. Pengukur panjang, lebar, dan tinggi kursi dapat diukur menggunakan konsep satuan panjang, yaitu sentimeter, meter, dan lain sebagainya. Luas permukaan dapat dihitung untuk bagian-bagian seperti dudukan dan sandaran kursi, atau luas persegi panjang. Volume jika dilihat sebagai balok, berguna jika ingin menghitung kebutuhan kayu. 4. Proporsi dan perbandingan. Rasio antara panjang dan lebar dudukan kursi. Rasio tinggi sandaran terhadap tinggi total kursi. Rasio antara elemen estetika atau ukiran panel kayu atau lain sebagainya. 5. Sudut. Banyak sudut siku-siku 90 derajat di seluruh sambungan kursi, antara sandaran dan dudukan kursi, antara kaki dan permukaan kursi. Sudut-sudut ini penting dalam konstruksi agar kursi stabil. 1. Mengukur. Mengukur merupakan aktivitas penting dalam pembuatan kursi untuk memastikan ukuran setiap bagian sesuai desain. Contoh aktivitas pembuatan kursi: mengukur panjang kursi menggunakan meteran, hasil 120 cm. Mengukur lebar kursi untuk menentukan ukuran papan dudukan, hasil 45 cm. Mengukur tinggi dudukan agar nyaman saat duduk, hasil 40 cm. Mengukur tinggi sandaran dari lantai agar sesuai dengan postur pengguna, hasil antara 80 sampai 90 cm. Mengukur tinggi lengan kursi agar tidak terlalu rendah atau tinggi, hasil antara 60 sampai 70 cm. Tujuan aktivitas mengukur membantu memastikan kursi dibuat dengan ukuran yang tepat dan profesional. 2. Menghitung. Aktivitas menghitung digunakan untuk mengetahui nilai seperti luas, jumlah bahan, atau perbandingan antara bagian kursi. Contoh aktivitas menghitung luas dudukan kursi. Luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan 120 cm kali 45 cm sama dengan 5.400 cm.
Menghitung berapa papan dibutuhkan jika satu papan memiliki lebar 15 cm, maka 45 cm bagi 15 sama dengan 3 papan. Menghitung jumlah sudut siku-siku pada rangka bawah kursi. Terdapat 4 kaki dan tiap sambungan membentuk sudut siku. Jadi ada 8 sudut utama. 3. Membilang. Membilang adalah aktivitas menentukan jumlah bagian atau komponen dalam kursi. Contoh aktivitas: jumlah kaki kursi 4 buah, jumlah sandaran punggung 2 bidang, jumlah lengan kursi 2 buah, jumlah papan dudukan dengan lebar 15 cm 3 papan, jumlah sudut siku-siku 8 buah. Tujuan membilang membantu dalam merencana, membeli, dan mempersiapkan bahan yang sesuai dengan desain. 4. Membanding. Membanding dilakukan untuk menilai proporsi dan keseimbangan dimensi kursi. Contoh aktivitas: bandingkan panjang dan lebar kursi. 120 per 45 sama dengan 8 per 3. Bandingkan tinggi lengan dan sandaran kursi. Misal tinggi lengan 65 cm, sandaran 85 cm. 65 per 85 sama dengan 13 per 17. Tujuan membilang membantu dalam merancang, membeli, dan mempersiapkan bahan yang sesuai dengan desain. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menghitung rumus luas persegi panjang, yang dimana didudukan kursi, sandaran kursi, dan lengan kursi adalah persegi panjang. Untuk menghitung luas persegi panjang adalah L sama dengan P kali L. Rumus untuk menghitung keliling persegi panjang adalah K sama dengan 2 kali P tambah L. Selanjutnya kita akan menghitung lingkaran atau elips. Pada sandaran kursi terdapat ukiran berbentuk lingkaran atau elips yang mengandung motif bunga. Elips adalah bentuk 2 dimensi mirip lingkaran yang memanjang atau oval. Elips memiliki 2 sumbu panjang. A sama dengan sumbu semi mayor atau setengah panjang sumbu panjang. B sama dengan sumbu semi minor atau setengah panjang sumbu pendek. Rumus luas elips. L sama dengan pi kali A kali B. Pi sama dengan 3,14. A dan B seperti dijelaskan di atas. Luas elips tergantung pada ukuran kedua sumbu tersebut. Rumus keliling elips. K sama dengan pi 3 kali A tambah B 3A tambah B kali A tambah 3B. Rumus ini merupakan pendekatan karena keliling elips tidak bisa dihitung dengan rumus sederhana seperti lingkaran. Rumus ini cukup akurat untuk